Kiev kembali menjadi pusat perhatian internasional. Pada akhir Agustus 2025, ibu kota Ukraina diguncang salah satu serangan udara terbesar sejak perang dimulai. Rusia meluncurkan ratusan drone dan puluhan rudal dalam satu malam, menargetkan berbagai titik penting, dari kawasan sipil hingga bangunan diplomatik. Serangan ini menimbulkan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, dan kembali menegaskan betapa rapuhnya keamanan udara meski Ukraina sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih dari Barat. Dalam laporan resmi, Rusia meluncurkan hampir 600 drone dan lebih dari 30 rudal ke arah Ukraina. Pertahanan udara berhasil menghancurkan sebagian besar proyektil, tetapi tidak semua bisa dicegah. Rudal yang lolos menghantam berbagai titik, dari pusat perbelanjaan hingga kawasan perumahan. Ledakan juga merusak sejumlah kantor diplomatik, termasuk kantor Uni Eropa dan British Council. Korban jiwa tercatat mencapai belasan orang, termasuk anak-anak, sementara puluhan lainnya mengalami luka-luka. Di tengah kondisi darurat, warga kembali menggunakan stasiun metro sebagai tempat perlindungan. Layanan listrik dan transportasi ikut terganggu, meski pemerintah berusaha melakukan perbaikan cepat. Suasana kota dipenuhi campuran kepanikan dan kelelahan, karena masyarakat Kiev sudah terlalu sering menghadapi ancaman seperti ini. Yang menarik dari serangan ini bukan hanya jumlah proyektil, tetapi juga keragaman rudal yang digunakan. Rusia tampak sengaja memadukan berbagai jenis senjata untuk menguji dan membebani pertahanan udara Ukraina. Rudal jelajah kaliber kembali diluncurkan dari kapal perang dan kapal selam di Laut Hitam. Dari udara, pesawat bomber strategis Tu-95 dan Tu-160 mengirimkan rudal jelajah Catch 101 dan Catch 555 yang dirancang untuk menyerang sasaran jauh dengan tingkat presisi tinggi. Sementara itu, rudal balistik jarak pendek Iskander ditembakkan dari darat untuk menghantam fasilitas militer dan energi. Rusia juga memanfaatkan rudal hipersonik Kinzhal yang dilepaskan dari pesawat MiG-31K. Kecepatannya yang mencapai belasan kali kecepatan suara membuatnya sulit dicegat, bahkan oleh sistem pertahanan modern seperti Patriot. Tidak berhenti di sana, laporan menyebut Rusia juga menguji rudal Zircon, senjata hipersonik generasi baru dengan kecepatan hampir Mach 9. Bahkan, sebuah rudal hipersonik terbaru, Oreshnik, digunakan pertama kalinya pada 2025, menandakan eskalasi teknologi dalam perang ini. Di sisi lain, rudal pertahanan udara S-300 dan S-400 yang seharusnya digunakan untuk menembak jatuh pesawat dan rudal lawan, justru dialihfungsikan sebagai senjata serangan darat. Akurasinya memang rendah, tetapi tetap mematikan ketika ditembakkan ke kota-kota dekat garis depan. Rudal anti-kapal Onyx juga dipakai untuk menyerang target di darat dari Crimea. Gambaran ini menunjukkan bagaimana Rusia menggunakan hampir seluruh portofolio senjatanya, dari sistem lama era Soviet hingga teknologi hipersonik terbaru. Sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022 hingga pertengahan 2025, Rusia telah meluncurkan lebih dari 9.600 rudal ke Ukraina. Ribuan di antaranya adalah rudal jelajah Kh-101 dan kaliber, ratusan lainnya adalah Iskander, Kinzhal, serta berbagai jenis rudal anti kapal. Selain itu, sistem S-300 dan S-400 dilaporkan sudah digunakan lebih dari 3.000 kali untuk menyerang darat. Angka ini belum termasuk drone serang, terutama tipe Shahed buatan Iran, yang jumlahnya mencapai lebih dari 13.000 unit. Kombinasi rudal dan drone digunakan secara simultan dalam serangan massal, dengan tujuan membanjiri sistem pertahanan udara dan memastikan ada sebagian yang menembus pertahanan.
ada beberapa hal penting yang dapat dipahami dari pola penggunaan rudal ini. Pertama, Rusia berusaha menunjukkan fleksibilitas taktis dengan mengombinasikan rudal balistik, rudal jelajah, senjata hipersonik, dan drone. Mereka memaksa Ukraina untuk terus membagi sumber daya pertahanannya. Kedua, serangan yang mengenai kantor diplomatik memperlihatkan pesan politik terselubung. Moskow seolah ingin menegaskan kepada Uni Eropa dan Inggris bahwa dukungan mereka kepada Kiev tidak akan terlepas dari risiko. Ketiga, bagi Ukraina sendiri, setiap gelombang serangan adalah ujian bagi pertahanan udara yang sebagian besar disuplai oleh Barat. Sistem Patriot, NASAMS, dan Iris-T memang berhasil menahan sebagian besar rudal, tetapi tidak bisa menutup celah sepenuhnya. Kiev tetap menghadapi kerusakan besar dan korban sipil setiap kali serangan skala besar diluncurkan. Keempat, penggunaan rudal hipersonik terbaru seperti Oresnik serta laporan penggunaan Zircon menandakan eskalasi teknologi yang serius. Senjata jenis ini bukan hanya sulit dicegat, tetapi juga menjadi pesan strategis kepada NATO bahwa Rusia masih memiliki cadangan teknologi yang bisa meningkatkan intensitas konflik kapan saja. Serangan besar Rusia ke Kiev pada Agustus 2025 tidak sekadar operasi militer rutin. Ia merupakan simbol dari konflik yang masih jauh dari berakhir. Dengan memanfaatkan hampir seluruh jenis rudal yang dimiliki, Rusia menunjukkan bahwa perang ini juga merupakan arena uji coba senjata modern. Bagi Ukraina, pertahanan udara tetap menjadi benteng utama. Tetapi, setiap kali gelombang serangan besar datang, kota-kota seperti Kiev masih rentan terhadap kerusakan dan korban sipil. Sementara itu, bagi dunia internasional, pesan yang dikirimkan Moskow jelas. Eskalasi ini bisa berlanjut lebih jauh dan setiap langkah diplomasi akan selalu dibayangi oleh kemungkinan dentuman rudal berikutnya. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.